Eh, apa itu Andi? Loh, mau masuk ke rumah ini? Itu rumahnya Pak Saiful. Sini memang gak ada orang Pak Saiful. Kayaknya dari atas genteng kita tarik saja. Audio Indonesia. Allah Akbar. Pak, sini. Pak, sini. Astagfirullahaladzim, Di. Allah Akbar. Pak, sini Pak. Sini Pak. Astagfirullahaladzim, teman. Tenang, Pak. Pindah situ Pak. Iya. Wahai makhluk, kenapa dirimu berpindah? Kita kunci. Kapak ya isot. Diam kamu makhluk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur. Malam ini berjumpa lagi Kang Farhan dan juga Ki Andi. Dan di malam ini juga teman-teman, kami akan mencoba mendatangi salah satu subscriber kami, yang mana subscriber kami yang bahwasannya anaknya itu hilang ya dia. Iya benar sekali. Dan hilangnya itu katanya sudah hampir 3 hari. 3 hari betul. Dan kenapa subscriber kami ini meminta tolong dikarenakan sudah dicari kemana-mana tapi belum dapat ditemukan. Iya. Akan tetapi untuk lebih jelasnya nanti kita langsung mendatangi daripada tempat kediaman dari subscriber kita saja dia. Akan tetapi sebelum kita menuju ataupun ke rumah daripada subscriber kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan, Amin. kelancaran, Amin. dan juga mudah-mudahan apa yang kita kuak malam ini mudah-mudahan Allah mempermudah semuanya. Amin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati khususan di arwahi Syekh Abdul Qadir Jalani Walimul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sudah di rumahnya masih jauh nggak kira-kira di sini ya? Udah dekat ya, sudah ayo. Apa itu Di? Iya. Loh, kau masuk ke rumah ini? Itu rumahnya Pak Saiful Pak. Yang kita akan ke sana Pak. Tapi kok dia masuk ke dalam sini? Coba Pak. Gini saja Di, kita langsung saja Di. Karena memang menurut saya aneh sekali nih makhluk. Kenapa makhluk ini ada di masuk ke dalam rumah ini? Tapi memang buat rumahnya ini Pak. Nah Dan itu. Pak Saifulnya kan itu kan mencari juga kalau di teleponnya itu loh. Iya. Coba diketuk saja Di. Itu aja ya. Ya. Assalamualaikum. Mas, Andi kan Mas sama Mas Farhan ya? Iya Pak betul. Saiful ya? Nggih. Oh iya. Monggo Di. Assalamualaikum. Bu. Mohon maaf Pak Saiful kali mungkin kan gitu kuning sih mohon maaf kami baru bisa menjumpai ataupun mendatangi tempat rumah Pak Saiful. Jadi ada keterkaitannya apa Pak Saiful, kenapa Pak Saiful mengundang kami, dan sepertinya di telepon itu terasa kayak tegang sekali gitu. Monggo diperjelaskan ke kami dan juga Mas Farhan dan juga sedulur semuanya daripada kami. Aku lagi bingung Mas Andi, Mas Farhan. Anak saya yang kedua itu hilang tanpa jejak gitu lah. Udah cari kesana kemari nggak ketemu. Itu sudah berapa lama Pak? Sampai saat ini udah 3 hari. Sudah 3 hari. Udah sempat dicari sama Sama warga. Dan kronologi hilangnya itu seperti apa Pak?
Iya. Pas lagi saya tidur jam 2, tiba-tiba saya bangun, lihat anak langsung nggak ada. Otomatis kan saya bangunin istri. Gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf gini Pak, baru saja kita mendatangi daripada rumah Pak Saiful. Tadi di depan juga memang kita ada dihadang oleh suatu makhluk Pak. Dan ini juga kami juga bertanya-tanya di sini sebenarnya ada suatu apa gitu sehingga makhluk ini masuk ke dalam rumah daripada Pak Saiful. Berarti anak yang pertamanya. Ya, Anak pertama. Cewek apa cowok, Pak? cowok. Cowok. Jauh. Mohon maaf kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Ramdan. Ramdan. Berarti sudah 3 hari ini ya. Iya. Terus ada suatu hal yang aneh nggak Pak setelah kejadian daripada anak Pak? Ada. Apa itu Pak? Saya mimpi ketemu sama genderuwo Di mimpi Bapak? di mimpi. Terus Pas hari pertama tuh loh, mimpi hari gitu. hilangnya Ya, pertama anaknya. hari hilangnya. Ah, Terus kedua, saya itu nggak bisa tidur sama sekali karena impian itu loh, oh, berarti selalu apa? datang dari Datang mimpi Bapak Terus, datang itu. terus. Sosok genderuwo itu. Iya. Terus diperjelaskan lagi nggak apa-apa Pak. Jadi di sini kami tahu gitu. Terus ada hal aneh lagi nggak? Ya, sering ada bayangan loh lewat itu. Pantesan apa yang tadi kita lihat? Iya, berarti ada Mohon maaf ya Pak Saiful ya. Bukannya kami di sini apa namanya ikut campur juga dan apa menakut-nakuti Pak Saiful dan juga Bu Messi. Tadi barusan saya pun juga sempat melihat ya Pak, ada salah satu makhluk yang memasuki rumah Pak Saiful kayak gitu. Memang Pak Saiful pernah melihat seperti itu, seperti bayangannya gitu. Pernah di dalam mimpi itu, pas di dalam mimpi. Intinya sering lah muncul di mimpi Pak Saiful ya. Biasanya. Kedua, ketiga itu saya nggak bisa tidur, selalu mengingatkan impian itu sama bayangan. Gini saja Pak, kita ditunjukkan saja di mana waktu pada saat hilangnya itu Pak. Iya, maksudnya kondisi hilangnya anak Bapak Dek Ramdhani itu di kamar mana kami tunjukkan begitu. Di kamar Di sebelah sini. Apa kami boleh untuk melihatnya dan untuk mengecek-ngecek isi Silakan. bagian daripada rumah Pak Saiful? Silakan. Ya sudah, kalau gitu ditunjukin aja Pak di posisinya di bagian mana. Mohon maaf di sebelah mana Pak? Di sini. Oh di sebelah sini. Berarti di kamar sini. Iya, lagi tidur sini tiba-tiba aku bangun nggak ada. Sudah nggak ada. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Memang dari auranya itu agak berbeda ya dia. Gimana Pak Saiful? Ini kadang anak saya yang kecil kan lagi sakit, suka teriak nyelugi kakaknya lah gitu loh. Mama saya gitu. Oh iya, ini lagi sakit juga. Iya. Astagfirullah. Tiba-tiba dari sini hilang. Apa itu yang turun di? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Itu di belakang kamu di. Oh, Kita kunci saja. Kafa, ya itu di kamu. tenang Pak. Tenang. Assalamualaikum. Wahai makhluk, siapa dirimu? Dan mengapa dirimu berada di salah satu rumah daripada Pak Saiful? Kenapa? Kenapa tidak mau mengatakan kepada kami? Lantas ada satu kaitan apa sih? Kayak ditutupi. Sehingga dirimu bisa berada di tempat ini dan mengganggu pemilik daripada rumah ini. Apakah dirimu juga mengetahui tentang hilangnya daripada anak Pak Saiful? Kenapa kami tidak boleh mengetahui? Mungkin ada yang ditutupin. Betul nih. Salah satu sosok ini juga.
Begini saja, bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan. Kenapa Anda menutupi suatu apa yang terjadi di tempat ini? Bukan urusanmu. Mengapa dirimu menginginkan diriku mengatakan apa yang dirimu sampaikan kepada diriku? Tentu saja, pasti dirimu ada suatu hubungan ataupun kaitannya dengan hilangnya daripada anak Pak Saiful. Ingin tahu saja dirimu. Apa sebenarnya yang kau sampaikan kepadaku tidak ada hubungannya dengan diriku. Jangan Jadi kau berbohong. pergi saja. Tidak usah mencampuri urusan daripada diriku. Saya akan Ada di rumah pergi. daripada bapak itu. Saya akan pergi asalkan dirimu tidak mengganggu ataupun mengusik suatu ketenangan daripada pemilik rumah ini. Apa untungnya diriku? Kau berkata seperti itu. Sehingga diriku tidak mengusik mengganggu daripada manusia yang ada di tempat ini. Untungnya dirimu adalah dirimu tidak akan diganggu oleh kami di sini. Segampang itu kau mengatakan kepada diriku. Tentu saja, dikarenakan Anda tidak mau mengatakan apa yang dirimu ketahui. Memang diriku tidak mengetahui apa yang sebenarnya kau sampaikan kepada diriku. Lebih baik dirimu pergi saja. Oh, jadi dirimu tidak mengetahui, baiklah. Apa yang kau lakukan pada diriku? Apa yang saya lakukan tentunya itu menjadi suatu pelajaran Anda yang tidak mau mengatakan suatu jujur. Baik, diriku akan mengatakan sesuatu yang apa kau inginkan kepada diriku. Lantas sebenarnya apa sehingga anak itu bisa hilang dari suatu tempat tidurnya? Tentang masalah anak itu diriku tidak tahu. Tetapi diriku disuruh oleh tuanku untuk mengawasi daripada rumah ini. Oh, berarti Anda memang tidak tahu. Tentu saja diriku tidak tahu apa yang kau sampaikan kepada diriku. Lantas siapa yang menyuruh Anda? Diriku cuma diperintahkan oleh salah satu daripada tuan kami. Akan tetapi diriku tidak tahu perihal tentang anak yang kau sampaikan kepada diriku. Ya sudah, Diriku kalau memang Anda tidak tahu ya sudah, Anda keluar dan jangan lagi ada di tempat ini. tidak manusia. Kenapa tidak mau? Karena diriku ditugaskan untuk menjaga daripada rumah ini. Baiklah, kalau memang Lepasin diriku. tidak akan. Kenapa dirimu sudah ingin tahu? Dan diriku pun juga sudah menyampaikan apa yang kau ingin tahu tentang diriku. Kenapa kau tidak melepaskanku? Tidak menyangka Anda tidak bisa menyampaikan sesuatu. Jadi sebaiknya Anda keluar saja. Ada informasi. Jadi begini deh, makhluk tadi ternyata memang tidak ada suatu kaitannya dengan hilangnya anak daripada Pak Saiful. Lantas kenapa dia di sini, Pak? Dia mengatakan jikalau makhluk itu hanya berjaga saja. Tapi mesti ada yang ditutupi. Betul. Tidak mungkin kalau bangsa jin makhluk menempati daripada rumah bangsa manusia, apalagi Nah, Pak Saiful. itu. Kayak gitu. Tetap kita harus cari tahu informasi tentang hilangnya anak Pak Saiful, Pak. Betul. Saya merasakan kejanggalan dengan apa yang tadi disampaikan. Gitu loh. Yes. Keterkaitannya sosok itu tidak. Begini saja nih, kita akan coba mencari tahu lagi. Astagfirullahaladzim. Suaranya. Allahu Akbar. Iya. Seperti ada suara. Allah.
Tapi kayaknya dari atas genteng deh. Tapi di sini memang nggak ada orang Pak Saiful. Nggak ada ya. Kayaknya dari atas genteng, kita tarik saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita kunci saja dia. Kafa ya insut. Dia makhluk. Begini deh. Jadi kita perlihatkan saja. Ada apa? Tenang, Pak Saiful, gak usah takut ya Pak Saiful. Lebih baik diperlihatkan. Iya, nanti kita perlihatkan saja nih kepada beliau. Tentunya agar beliau ini dapat bisa mengerti apa yang dilihat dan apa yang berada di rumah daripada Pak Saiful. Jadi kayak gini saja Pak Saiful. Kami perlihatkan saja ya Pak Saiful. Iya. Sebenarnya apa yang ada di depan kita kayak gitu. Iya. Yang tadi di belakang Pak Saiful. Kayak gini Pak. Mohon maaf ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin suatu perantara cincin Nabi Sulaiman. Bukakanlah mata batin daripada Bapak Saiful. Allah Akbar. Lihat Pak. Tenang. Astagfirullahaladzim. Tidak usah takut, Pak, tenang Pas saja. dalam mimpi itu tuh. Pas banget dalam mimpi itu. Oh, makhluk ini. Berarti yang sering datang di mimpi Pak. Iya, itu. Ini benar. Iya. Astagfirullahaladzim. Kadang bayangan yang lewat tuh. Allah Akbar. Wahai makhluk, siapa sebenarnya engkau? Apakah dirimu ada suatu kaitannya dengan hilangnya anak daripada Pak Saiful? Oh, kenapa Anda tidak mau mengatakan yang sejujurnya? Katakan sejujurnya. Kau jangan membohongi kami di sini. Kenapa tidak mau? Begini saja makhluk, bisakah Anda berkomunikasi dengan kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan dan juga saudara-saudara kami? Baik, silakan. Dia memasuki daripada beliau kampung setelah. Untuk apa dirimu mencampuri suatu urusanku manusia? Tentu saja diriku akan ikut campur urusan manusia. Karena kami di sini diundang salah satu subscriber kami, Bapak Saiful. Keterkaitannya anaknya yang sudah tiga hari ini belum diketemukan. Apakah kamu ada salah satu hubungannya tentang anak daripada Pak Saiful yang hilang ini? Tentu saja. Itu memang ada suatu hubungannya dengan diriku. Oh, berarti dirimu. Lantas dirimu mau apa manusia? Dirimu mau apa? Diriku di sini tidak mau apa-apa. Cuma di sini diriku ingin tahu saja dan juga ingin mencari juga dan menemukan daripada anaknya Pak Saiful. Apakah dirimu tahu di mana daripada anaknya Pak Saiful? Tentu saja. Karena masih ada suatu urusan yang belum dapat terselesaikan. Sehingga kenapa banyak bangsa makhluk gaib ataupun bangsa jin yang berada di tempat ini? Sebentar. Apa yang kau sampaikan tadi? Tolong diperjelaskan ke kami. Semestinya dirimu tidak usah bertanya kepadaku. Kenapa? Bertanyalah kepada manusia itu pernah melakukan suatu apa sehingga diriku bisa berada di tempat ini. Oh, baik. Sebentar. Pak Faisal. Mohon maaf, Pak. Apa Bapak pernah melakukan hal sesuatu yang apa sosok ini sampaikan, Pak? Jadi untuk sementara ini, dulu aku pernah ikut sama istri, tapi aku mundur tengah jalan. Maksudnya ikut kemana, Pak? Ikut pesugihan gitu. Astagfirullahaladzim.
Berarti Bapak sempat melakukan suatu ritual? Allah. Sempat, tapi di tengah-tengah mundur. Oh, Karena, Bapak. Oh, nah, nggak mau sih kayak gituan dah. Katanya dulu kan ngomong nggak ada tumbal, nggak ada apa-apa. Buktinya kayak gitu. Saya terus terang langsung mundur. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu. Tapi kan Bapak Saiful ini tidak tidak melakukan apa yang Pak Saiful inginkan kembali karena dia mundur, tidak mau. Manusia bodoh. Padahal Tuanku selalu saja datang ke tempat ini, selalu menunjukkan sesuatu hal apa yang diinginkan oleh manusia. Memang seperti itu Pak Saiful. Sempat datang ke sini menunjukkan hal sesuatu kekayaan kepada Pak Saiful. Iya, emang sempat kayak gitu. Tapi aku kayak sama sekali nggak minat. Berarti, berarti menolaknya ya? Menolak. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan? Itulah manusia yang bodoh. Dia tidak mengikuti suatu apa yang dia inginkan sebenarnya. Tapi kan Pak Saiful tidak mau menolaknya. Kenapa kau malahan selalu memasuki dalam mimpinya juga? Dan juga tadi kau tahu tentang daripada anak Pak Saiful ini. Tentu saja. Apa jangan-jangan dirimu lah yang membawa daripada anak Saiful? Diriku hanya diutus oleh Tuhan kami. Oh, berarti dirimu yang membawa daripada anak Saiful. Astagfirullahaladzim. Berarti ini Pak yang membawa daripada anak panjenengan. Kalau boleh tahu, kita kunci aja dulu sedulur. Kita gali informasi tentang sosok ini sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Apa yang kau lakukan kepada diriku manusia? Diriku ingin mencari tahu tentang apa yang kau sampaikan tadi. Di mana anak daripada Pak Saiful kau bawa? Ada di sebuah tempat dan dia dijaga oleh beberapa makhluk. Tujuannya untuk apa? Kan Pak Saiful tidak melanjutkan suatu ritual itu. Memang dari orang tuanya itu tidak melakukan suatu perjanjian denganku. Nah terus lantas? Tapi orang tua perempuannya kerap kali melakukan suatu ritual mengundang bangsa kami. Astagfirullahaladzim. Berarti daripada ibunya sendiri, Ya, istri dari Pak Saiful yang melanjutkan. Allahu Akbar. Memang benar seperti itu Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tenang dulu Pak. Oh jadi seperti itu. manusia ikut campur dalam suatu urusan diriku. Jelas diriku akan selalu ikut campur karena kau pun juga mencampuri urusan bangsa kami, bangsa manusia. Bukan diriku hanya diundang oleh perempuan itu. Iya, saya tahu. Tapi dengan suatu hasutan dirimu, sehingga bapak ataupun ibu ini terhasut oleh suatu apa yang kau hasut dalam mimpinya. Dan Diamlah kau manusia. kenapa? Bukankah dirimu juga menginginkan suatu kekayaan? Tidak. Saya tidak menginginkan suatu kekayaan dari makhluk-makhluk seperti Anda. Kenapa dirimu mengatakan seperti itu? Iya. Saya menginginkan suatu kekayaan itu secara halal. Kerja keringat saya sendiri. Baiklah, akan kuperlihatkan kepada dirimu manusia seberapa banyak harta yang bangsa kami miliki. Astagfirullah. Lihatlah ini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bukankah itu yang dirimu inginkan? Astagfirullah. Tidak, saya tidak akan tergiur oleh suatu iming-iming kamu yang memperlihatkan kepada saya di sini. Jangan tergiur, Pak. Jangan tergiur oleh makhluk ini, Pak. Memang sering dia bangsa seperti ini mengiming-imingkan hal sesuatu untuk dia mempengaruhi bangsa manusia untuk dijadikan sebagai pengikutnya.
Tidak. tapi berdampak dengan kita, Pak. Justru diriku baik, tuanku baik, memberikan suatu apa yang mereka bangsa Iya. kalian inginkan. Saya tahu, tapi ada salah satu daripada apa yang kamu inginkan juga. Tentu saja manusia. Nah, seperti itu kan. Contohnya anak daripada Pak Saiful ini. Karena itu adalah sebagian dari suatu pengorbanan dari suatu apa yang diinginkan oleh manusia itu. Iya, saya tahu. Akan tetapi Pak Saiful di sini pun juga sudah tidak melakukan suatu perjanjian. Akan tetapi kau yang menghasut daripada istrinya. Saya tidak akan biarkan itu kembali dan terulang kembali oleh orang-orang ataupun masyarakat di sekeliling. Lantas apa yang dirimu lakukan manusia? Kau mau pergi dari sini atau saya akan paksa kamu. Apa untungnya diriku jika diriku pergi daripada tempat ini manusia? Untungnya kau akan kami tidak leburkan. Silakan saja. Seberapa mampu dan seberapa hebat dirimu. Baik. Itu suatu keputusan dirimu, hai makhluk. Ya sudah, sedulur, terpaksanya kita leburkan saja sosok di hadapan kita semua, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin kuasamu ya Allah, sebagai perantara cincin Nabi Apa yang kau Sulaiman, lakukan manusia? leburlah kau makhluk. Allahu Akbar. Pak, apa? Lantas bagaimana nih? Jadi Dan apa yang sebenarnya sudah terjadi? Astagfirullahaladzim. Pak Saiful mungkin mendengar sendiri ya tadi. Iya. Tenang dulu Pak, tenang. Jadi sosok tadi, Pak, ada salah satu hubungannya dengan istrinya yang mengundangnya, Pak, yang melanjutkan suatu ritual yang dulu. Bentar. Berarti bapaknya pernah melakukan sebuah hari itu, Pak? Betul sekali. Astagfirullahaladzim. Cuman bapaknya itu mengundurkan diri, Pak, karena takut terbayang-bayang anaknya di sana, Pak, yang ingin dijadikan sebagai penukaran. Jadi Apakah benar seperti itu, Pak? Ya betul. Tapi ini ada tapinya. Bagaimana? Istri dari Pak Saiful inilah yang melanjutkan mengundang bangsa-bangsa jin, Pak. Pantas saja, maksudnya bangsa jin ataupun makhluk gaib itu banyak sekali di tempat ini, di. Iya, betul. Ya sudah, kita coba tanyakan Coba saja. tanyakan. Seperti itu, Pak. Memang benar seperti itu, Bu. Apa yang dilakukan itu. Benar. Oh ternyata kok Tenang, Pak. Tenang Pak. aku harus mundur kok maju baik. Ya gimana lagi, orang kita susah saya udah capek jadi orang susah. Saya kira dampaknya kepada anaknya sendiri, Bu. Apa nggak kasihan sama anaknya? Kasihan bapaknya juga ini loh. Apa nggak kasihan sama anaknya? Ya gimana lagi, orang udah capek dihina terus sama tetangga. Astagfirullahaladzim. Kan itu anaknya sendiri, anak ibu sendiri. Ya kalau anak sih bisa dibuat lagi. Oh Tenang. Tenang Pak, tenang. Bapak yang tenang dulu, Pak. Sabar Pak, sabar. Sabar. Mungkin ini adalah ujian daripada rumah tangga Bapak. Sabar. Yang sabar Pak. Tenang, Bapak, jangan terbawa emosi. Iya. oh berarti sih Tenang Pak, tenang Pak. aku sudah Gimana mundur. lagi? Ya maaf Pak, terpaksa. Bapak udah. Udah kerja kesel. Iya, Bapak sudah sadar, malah ibu melanjutkan kembali, Bu. Kayak gini yang jadi korban itu anak sendiri ya, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Bapak tenang dulu. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Iya. Siapa yang akan bertanggung jawab jikalau anaknya hilang seperti ini, Ibu? Bentar nih. Ini kok kayak bau gak enak ya, Di? Astagfirullahaladzim, Di. Apa itu? Astagfirullahaladzim.
Iya, kunci dulu. Kafa ya insert. Assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Dan kenapa dirimu bisa berada di tempat ini? Ada suatu kaitan apa sehingga dirimu bisa berada di tempat ini? Oh, jadi memang dirimu ada suatu kaitannya dengan makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Begini saja, makhluk ini kita akan leburkan saja, Dek. Ini. Iya, karena makhluk ini juga tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi terpaksanya makhluk ini kita akan leburkan saja. Lagi pula juga apa tujuannya seperti itu, mengganggu bapaknya juga. Betul. Ya sudah makhluk, jikalau dirimu tidak bisa memberikan suatu informasi, terpaksanya kami meleburkan Anda. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, melalui cincin daripada Nabi Sulaiman, leburlah kau makhluk Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu. Iya, jadi Menyesali semuanya. banyak sekali ternyata makhluk yang di Astagfirullahaladzim, di Allah, Pak, sini Pak. Sini Pak. Astagfirullahaladzim, teman. Tenang. Dia pindah situ, Bos. Iya. Wahai makhluk, kenapa dirimu berpindah? Kita kunci dulu. Kafa ya isot. Diam kamu makhluk. Siapa Anda sebenarnya? Dan kenapa dirimu nampaknya tidak menyukai adanya kami di sini? Oh, jadi Anda ada suatu kaitannya dengan pemilik daripada rumah ini. Baguslah kalau seperti itu. Mungkin dia tahu tentang Iya, begini makhluk, bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Oh, kenapa Anda tidak mau? Apa yang Anda takuti? Oh, begini saja, kita paksa saja, Dik. Jikalau makhluk ini memang tidak mau memberikan suatu informasi, ya sudah makhluk, saya akan paksa Anda. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang ajar kau manusia. Ikut campur saja urusan bangsa kami atau diriku. Sebentar, Anda tidak usah ngamuk-ngamuk, wahai makhluk. Diamlah. Dirimulah. Kafa, ya, diam. Bukankah lebih baik Anda itu seperti ini? Tidak usah ngamuk-ngamuk. Sebenarnya siapa Anda ini? Kenapa Anda bisa berada di rumah ini? Sebenarnya ada suatu kaitan apa? Dirikulah yang membawa daripada anak manusia itu. Lantas hubungannya apa? Sehingga Anda membawa daripada anak daripada Pak Saiful? Diriku diutus oleh Tuanku untuk mengambil daripada anak manusia itu, untuk dijadikan sebagai wadal oleh Tuhan kami. Karena manusia itu salah satu daripada istrinya yang sudah meneruskan suatu perjanjian itu. Sehingga anak daripada manusia itu ditukarkan kepada raja kami. Dan juga wanita itu pun juga sudah merasakan apa yang diriku kasih dan perlihatkan. Tapi kan buktinya sampai sekarang ini tidak ada. Dia membohongi saja kepada suaminya, sehingga dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini dan apa sebenarnya yang dia lakukan untuk menutupi daripada sesuatu apa yang sudah ada suatu perjanjian kepada raja kami. Oh, jadi seperti itu. Tentu saja.
Lantas bagaimana jikalau kami ingin memutus suatu ritual perjanjian apa yang pernah dilakukan oleh ibunya? Tidak semudah itu, hai manusia. Karena perjanjian itu disepakati oleh istrinya sendiri. Ya tapi bangsa kami ataupun Pak Saiful itu tidak terima jikalau anaknya itu dibawa oleh bangsa Anda. Kalau dirimu tidak terima, diriku pun juga tidak terima kepada istri daripada suaminya. Ya sudah, sekarang mau Anda bagaimana? Anda ingin mengembalikan daripada anak itu atau Anda akan saya leburkan? Tidak, anak itu sudah berada di salah satu gua. Jadi Anda tidak ingin mengembalikannya? Tidak, karena suatu perjanjian itu tidaklah mudah untuk diputus oleh bangsa kalian. Ya terus bagaimana? Anda berarti kalau begitu ingin dileburkan? Silakan saja. Dirimu mau meleburkan, menghancurkan diriku. Akan tetapi anak itu tidak akan pernah bisa kau temukan. Karena anak daripada manusia itu sudah ditukarkan dan akan dijadikan sebagai wadal oleh raja kami. Oh tidak bisa. Kalau begitu Anda pintar sendiri namanya. Kau mau berkata apapun silakan saja. Yang jelas diriku mengabdi kepada rajaku udah beribu-ribu tahun. Sehingga diriku ataupun dirimu mau meleburkanku saja, silakan saja. Yang terpenting pengabdianku kepada rajaku yang tidak akan ikuti daripada dirimu. Ya sudah, begini sajalah. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa itu? Masih banyakkah makhluk-makhluk yang berada di tempat ini? Masih banyak. Kalaupun istri daripada suami itu selalu mengundang, meritualkan bangsa kami, diriku akan dan juga bangsa-bangsa lainnya berdatangan ke rumah ini. Ya Karena sudah. masih ada suatu perjanjian. Jadi Anda itu terundang, maksudnya seperti itu. Manusia itulah yang mengundang kami dan juga bangsa-bangsa lain. Itulah manusia bodohnya. Ingin suatu kekayaan secara instan. Yang tak mau bekerja, inginnya mendapatkan suatu kenikmatan. Itulah lemahnya, bodohnya manusia. Gampang dikelabui oleh bangsa kami. Oh ya sudah, kalau begitu Anda keluar saja ya. Dan Anda tunjukkan di mana keberadaan daripada anak Pak Saiful. Anak daripada manusia itu ada di salah satu gua yang dijaga oleh para makhluk-makhluk bangsa kami juga. Ada saja, saya lihat juga nampaknya banyak sekali. Ya sudah, Anda keluar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Atas izin dan kuasa ilmu yang sudah menyatu dalam jiwa dan berikan setiap hajatku terjadi atas kuasa. Inna ma'amruhu jari jasanya pun fayakun. Jadi sebenarnya memang ada suatu kaitan dengan suatu apa yang dilakukan oleh ibunya, suatu perjanjian apa yang pernah dibuat gitu. Jadi terkadang istri dari Pak Saiful itu sering mengundang dari makhluk-makhluk itu. Seperti Jadi kenapa makhluk itu sering datang? Jadi ceritanya itu seperti itu, begitu. Gimana? Istrinya Pak Saiful yang melanjutkan ritual tersebut dan sering mengundang bangsa-bangsa makhluk jin. Itu tanpa sepengetahuan aku ya. Nah, Nah, mungkin itu. tadi Pak Saiful mendengarkan sendiri komunikasi kita ya Pak. Dengan Ya Pak kan, Saiful. soalnya aku lama di perantauan kerja. Jadi seperti itu. Apa benar melakukan kayak gitu? Iya, iya saya pernah melakukan kayak gitu. Saya minta maaf, saya hilaf, Mas. Jangan Maaf. lagi-lagi ya. Iya, saya jadi jangan lagi-lagi. Kalau udah
kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab anak itu? Sabar Mas Saiful. Insya Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan ada suatu jalannya, Iya. Pak Saiful. Udah 3 hari nggak pulang. Tenang Pak Saiful, tenang ya. Istrinya pun juga sudah meminta maaf dan hilang semua kejadian ini. Tolong dimaafin saja Pak Saiful. Ya Pak Saiful, tenang Pak Saiful, yang sabar saja. Ya namanya juga anak juga lah ya Pak. Tapi ya gimana lagi ya. Iya. Udah sabar. Begini saja Pak Saiful, kita coba mujahadah, Iya. nanti kita coba akan tarik daripada anak Pak Saiful. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan dan mudah-mudahan ada suatu keajaiban yang datang. Ibu bantu doanya saja sama ibunya ya Bu. Bantu Sudah. doa kami untuk beliau bisa menarik daripada anak Pak Saiful. Kayak gitu. Ya sudah Andi, kita coba saja Andi. Begini saja Andi, kita akan coba tarik saja Andi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atas izin dan kekuatan apa yang sudah menyatu dalam jiwa ragaku, berikanlah karunia dalam setiap hajatku. Terjadi atas kuasamu. Innama amruhu jaru jasanya kula hukum fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tenang. Astagfirullahaladzim. Udah jangan pada menangis. Udah jangan nangis. Udah jangan pada menangis. Iya, Alhamdulillah. dibawa ke sini saja tidak Dibawa apa-apa. ke sini aja Pak Bu. Udah Pak, dibawa ke sini aja. Alhamdulillah. Jadi benar ini anaknya ya Pak ya? Iya benar. Alhamdulillah. Benar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah untung masih bisa kita. Iya. Allah mengijabah kita ya Pak untuk bisa menarik daripada anak Pak Saiful dan Ibu Ningsih ya. Gimana tuh perasaannya? Maaf ya Nang ya. Kan jadi seperti ini Bu. Saya meminta kepada Bu Ningsih jangan diulangi kembali Bu. Karena hal yang seperti itu tidak baik Bu. Akan berdampak kepada diri sendiri, nggak sama ibu anaknya. Contohnya kayak gini ya Pak. Untung bapaknya sabar banget. Kalau bapaknya nggak sabar gimana tuh coba. Untung anaknya juga kembali dengan selamat. Tidak tidak terlambat. Ingat Mbak, Ibu, harta yang diperoleh dengan cara mengorbankan darah dan air mata anak bukanlah keberkahan, melainkan jalan menuju penyesalan yang panjang. Anak adalah sebuah amanah dari Allah yang harus dijaga, dicintai, dan dibimbing, bukan dijadikan alat untuk mengejar suatu kekayaan dunia. Jangan pernah mengira bahwa kekayaan yang didapat dari jalan gelap akan membawa kebahagiaan. Harta yang bisa bertambah, tetapi hati akan hilang ketenangan. Kemewahan bisa terlihat di mata manusia, namun dosa dan penderitaan akan terus membayangi kehidupan. Dengan suatu kejadian seperti ini, dalam kesesatan, bertobatlah Bu, kembalilah jalan yang benar. Rezeki yang halal masih sedikit jauh lebih mulia daripada kekayaan yang melimpah yang diperoleh dengan cara yang zalim. Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang sungguh-sungguh menyesali kesalahan, yang berusaha memperbaiki diri. Ingat, tidak ada keberuntungan yang sebanding dengan keselamatan keluarga
dan tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada anak-anak yang tumbuh dalam kasih sayang dan perlindungan. Pilihlah jalan kebaikan, karena setiap perbuatan akan dimintai suatu pertanggungjawaban kelak itu. Mudah-mudahan dengan suatu kejadian apa yang Ibu alami dan juga Bapak alami, mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran, renungan, dan juga pengetahuan untuk saudara-saudara kami juga yang menonton, bahwasanya jikalau kita melakukan suatu ritual ataupun perjanjian dengan bangsa jin, maka akan ada suatu pertanggungjawabannya gitu. Ya sudah, mungkin untuk suatu kejadian ini mungkin dapat bisa direnungkan untuk ibu dan bapaknya juga, untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang tentunya melanggar ketetapan apa yang Allah sudah tetapkan. Ya sudah, mungkin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Mudah-mudahan suatu video ataupun tontonan malam ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran dan edukasi buat teman-teman semuanya, agar tentunya tidak melakukan suatu apa yang dilakukan oleh Pak Saiful dan Bu Ningsih. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Kiandi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.